Ya, tentu saja ke KPU ya sebagai tugasnya untuk penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah, kita tentu berharap kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan ya di dalam teknis penyelenggaraan. Nah, apalagi tantangan kita ke depan ini jauh lebih berat ya, tantangan KPU karena kita akan menyelenggarakan pemilu dan pemilihan secara serentak dalam 1 tahun yang sama. Belum lagi kemudian penyelenggaraan pemilunya ini karena belum ada ya perubahan undang-undang juga kebijakan yang berkaitan dengan keserentakan ya, tentu bisa diprediksi penyelenggaraan pemilu nanti akan menggunakan 5 jenis pemilu ya. Jadi seperti yang pada pelaksanaan tahun 2019 yang lalu. Nah, kita semua sudah bisa membayangkan, merasakan semuanya bagaimana penyelenggaraan pemilu 2019, kerumitannya, belum lagi kemudian beberapa permasalahan yang muncul karena beban yang berat kepada penyelenggara kita di tingkat bawah, ada yang sakit dan juga sampai meninggal ya. Ya, ini ada 4 aspek penting yang menurut kita ya, kita juga kutip dari ACE ya, ini bahwa di dalam mendesain surat suara tentu kita perlu ya mengetahui, mengenali ya bagaimana sosiologis juga dari masyarakat kita, pemilih kita, dan juga untuk memudahkan mereka di dalam mengenali kandidat ataupun partai yang menjadi peserta pemilu. Dan ini tentu kita harapkan dengan mereka bisa mengenali, mengetahui, dan kemudian pada akhirnya di dalam memberikan suara juga akan menghasilkan suara yang sah. Jadi itu yang tentu menjadi salah satu yang terpenting di dalam mendesain surat suara. Belum lagi kemudian di dalam menentukan suara sah tersebut ya, tentu sangat didukung terhadap akurasi daripada di dalam proses penghitungan suara. Nah, ini satu hal yang menjadi sangat penting bagi kita untuk menjadi satu hal yang juga menjadi sangat penting ya. Ada kepastian di dalam melakukan penghitungan suara. Jadi desain surat suara itu harus bisa memudahkan penyelenggara di dalam menentukan ya sah tidak sahnya, kemudian juga di dalam penghitungan suaranya. Nah, kemudian yang juga mempengaruhi ya itu adalah sistem pemilu ya, karena kita sudah pernah ya melakukan perubahan di dalam sistem pemilu kita dari sistem pemilu yang tertutup kemudian terbuka, dan itu kemudian memberikan konsekuensi terhadap desain surat suara kita. Jadi kalau termasuk juga dalam pemberian suara. Nah, ini tentu kita bisa lihat di mana surat suara yang sekarang ini kita persiapkan itu kan sudah wajib ya, harus bisa menampilkan juga calon legislatifnya ya. Apakah itu dalam bentuk nomor, nama gitu ya. Nah, itu prakteknya kita lakukan ya di beberapa pemilu ya. Nah, itu dari sejak 2004 ya. Kita sudah mencantumkan nama calon ya, nomor dan nama calon. Kemudian ini sangat mempengaruhi juga kepada sistem pemilu yang kita akan gunakan. Nah, oleh karena undang-undang juga tidak berubah, pilihan kita juga tidak berubah, tentu ini menjadi hal yang sangat penting di dalam mendesain surat suara. Nah, kemudian ya, yang terpenting juga ya adalah undang-undang ataupun peraturan perundang-undang yang berkaitan di dalam teknis penyelenggaraan kita. Misalnya apakah kemudian undang-undang itu juga sudah mengatur detail atau tidak gitu ya, secara rinci atau tidak, karena ini juga akan memberikan kelonggaran kepada KPU dalam rangka untuk mendesain surat suaranya. Jadi kalau dia terlalu rinci seperti apa yang sekarang ini ya diatur di dalam undang-undang, tentu ini akan memberikan keterbatasan lah kepada penyelenggara pemilu di dalam mendesain
surat suara. Nah, apakah kemudian juga peraturan perundang-undangannya juga bisa mendukung ya di dalam teknis pemungutan dan penghitungan suaranya juga harus sudah bisa mendukung desain surat suara yang akan kita lakukan misalnya. Itu yang tentu menjadi satu hal yang juga menjadi sangat penting gitu ya. Karena kalau sudah sangat rinci, KPU tentu akan memiliki keterbatasan ya untuk mendesain surat suara yang berkaitan dengan pengaturan teknis ya, pemungutan dan penghitungan suaranya. Nah, ini gambaran ya bagaimana surat suara dari sejak tahun 1955 ya dirancang, disiapkan, kemudian termasuk juga tata cara pemberian suaranya. Nah, ini ada surat suara tahun 55, di sini kita sudah diberikan 2 cara ya untuk menggunakan hak pilih, yaitu mencoblos dan menuliskan nomor urut partai atau menuliskan nama calon. Nah, jadi ini ada 2 metode yang digunakan di dalam pemilu 1955. Jadi bukan hal yang baru sebenarnya. Kalau kita misalnya ingin melakukan pemberian suara di dalam bilik suara itu dengan metode menuliskan. Jadi bukan sesuatu hal yang baru bagi sejarah pemilu di Indonesia. Ini sudah pernah dilakukan. Nah, kemudian tahun 1987 sampai 1999 itu mencoblos, kemudian juga di 2004 kita juga mencoblos ya. Mencoblos karena di 1999 dan sebelumnya itu kan masih gambar partai ya, karena kita proporsionalnya sama sih, proporsional tertutup, proporsional juga sistem pemilunya, tetapi yang tertutup gitu ya, karena daftar calonnya belum dicantumkan di dalam surat suara kita. Nah, kemudian di 2004 kita juga masih mencoblos, tetapi daftar calon sudah kelihatan ya. Nah, kemudian di tahun 2009, nah ini kita juga di tahun 2009 masih sistem pemilu yang sama, tapi kemudian kita sudah bisa ya menggunakan tata cara pemberian suara itu dengan menandai, yaitu menggunakan contreng ya. Jadi ini juga menjadi hal yang sudah pernah kita lakukan ya selain mencoblos. Jadi mencontreng dan juga menuliskan sudah pernah kita lakukan di dalam sejarah kepemiluan kita gitu ya, dalam pemberian suara. Nah, ini 2014 kita masih kembali mencoblos ya, karena mencontreng pada waktu itu juga cukup tinggi ya suara tidak sahnya, kemudian mencoblos, kemudian di 2019 dengan 5 jenis surat suara kita juga melakukan dengan cara mencoblos. Jadi tentu yang sudah melakukan penggunaan hak pilih pada tahun 2019 sudah bisa merasakan bagaimana besarnya surat suara ya, dan dengan jumlah yang banyak ini kita lakukan di tahun 2019. Nah, itu kebanyakan metode pemberian suara kita ini dengan cara yang mencoblos. Tetapi dalam perjalanannya kita sudah pernah menggunakan pemberian suara dengan menuliskan dan juga mencontreng. Jadi ini tinggal pilihan kita ke depan seperti apa, gitu ya. Ini yang kemudian kita coba kembali melakukan kajian dan merumuskan kembali ya desain surat suara kita untuk pemilu-pemilu ke depan. Nah, kenapa KPU ya kemudian berpikir untuk melakukan penyederhanaan ya melalui surat suara ini ya? Tentu karena kami melihat adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang timbul ya pada waktu pemilu 2019 yang kemudian itu menyebabkan banyaknya badan ad hoc kita yang mengalami kelelahan secara fisik, bahkan meninggal gitu ya, dan juga ini menginginkan membuat kita lah untuk berpikir kembali bagaimana KPU bisa menyederhanakan seluruh administrasi di penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi, sehingga ini akan bisa memudahkan bukan hanya bagi pemilih tetapi juga bagi penyelenggara pemilu. Dan ini sangat penting karena
kita tentu tidak menginginkan ya satu penyelenggaraan pemilu juga bisa membawa banyak korban ya kepada penyelenggara kita. Dan permasalahan yang lalu tentu menjadi evaluasi kita dan kita perlu melakukan langkah-langkah untuk perbaikan ke depan untuk menghindari kejadian yang sama terulang kembali. Nah, kemudian juga kesulitan pemilih dalam memberikan suara karena banyaknya surat-suara yang mengakibatkan tingginya suara tidak sah. Nah, ini hasil survei ya dari LIPI ya. Untuk Pilpres aja 2,38%, padahal Pilpres itu seharusnya lebih mudah gitu ya di dalam memberikan suara karena ada gambar fotonya, kemudian surat suaranya pilihannya juga tidak banyak gitu ya dan sangat mudah dikenali. Dan kemudian DPD juga cukup tinggi ya, malah jauh lebih tinggi ya, paling tinggi ini 19,02%. Jadi ini sama surat suara DPD dengan surat suara presiden. Jadi sudah ada foto ya, nomor foto dan ini cukup besar yang bisa dilihat ya, dikenali oleh para pemilih gitu ya. Tapi kemudian ini juga yang paling tinggi suara tidak sahnya dan ini kemudian membuat kita menjadi terus mencoba untuk mencari bagaimana supaya di dalam pemilu kita ini kemudian suara tidak sah menjadi minimal gitu ya. Dan juga DPR ya, DPR itu sampai 14,12% ya kesalahan di dalam pemilih ya, apakah itu kemudian dia salah melakukan pencoblosan atau dia tidak mencoblos sama sekali. Ini yang masih menjadi terus kita coba cari tahu ya, kita juga akan coba mencari ya survei riset kita untuk mencari bagaimana kita bisa mengetahui lebih dalam ya kenapa misalnya suara tidak sah ini juga semakin tinggi. Nah, kemudian hasilnya itu ternyata mencoblos 5 surat suara menyulitkan pemilih gitu ya. Nah, ini tentu perlu menjadi perhatian kita bersama ya, bahwa bagaimana kita bisa memberikan kemudahan-kemudahan kepada pemilih agar tidak kemudian 5 pemilihan dilaksanakan pada pemilu 2024 tetapi juga bisa lebih memudahkan kepada pemilih dalam memberikan hak pilihnya. Nah, juga dari hasil penelitian tersebut ternyata seluruh perhatian ya, karena juga isunya juga sangat tinggi ya terhadap pemilu presidennya, dan itu juga mempengaruhi di dalam hasil ya pemilu yang kita dapatkan, karena semua fokus kepada pemilu presiden, jadi orang hanya mencoblos pemilu presiden. Dan ini juga kita temukan pada saat pemilu di luar negeri gitu ya. Karena ada yang tidak mengembalikan surat suara DPR-nya gitu ya, karena disamakan ya presiden dengan DPR. Kemudian ada yang tidak mengembalikan atau tidak mencoblos ya sama sekali pemilu DPR-nya, tetapi hanya memilih untuk presiden. Nah, kemudian juga agar memberikan waktu yang lebih singkat ya di dalam penggunaan hak pilih ya. Karena kalau 5 surat suara membukanya, kemudian satu-satu dibuka, kemudian harus memperhatikan daftar calonnya, kemudian melipatnya lagi, dan baru kemudian memasukkan ke dalam kotak yang disediakan, juga ada 5 jenis kotak suara. Nah, tentu yang kita harapkan kita bisa melakukan efisiensi ya di dalam penggunaan kertas yang semakin berkurang kalau kita bisa kemudian menggabungkan, dan juga penggunaan kotak suara yang juga akan jauh berkurang. Nah, ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap efisiensi. Ya, upaya yang dilakukan KPU ya dalam penyederhanaan ini ya, sebenarnya kita ingin menuju kepada penggunaan teknologi informasi ya dalam proses pungut hitung dan rekapitulasi. Jadi ini merupakan bagian dari roadmap Sirekap gitu ya, karena kita sudah menggunakan sistem informasi rekapitulasi ya
di penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang lalu, dan itu menjadikan evaluasi kita bahwa kemudian kita mempersiapkan Sirekap, ya, kemudian kita mempersiapkan Sirekap untuk pemilihan kepala daerah dan juga pemilu nasional. Tentu untuk Sirekap pemilihan kepala daerah ini sudah jauh lebih siap, sudah jauh lebih matang daripada untuk pemilu 2024. Nah, penyederhanaan surat suara ini menjadi bagian, ya, start awalnya KPU di dalam mempersiapkan sistem informasi rekapitulasi yang telah digunakan di pilkada untuk dimanfaatkan juga di dalam pemilu nasional. Tentu masih perlu banyak yang dikaji, ya, dilakukan di dalam mempersiapkan Sirekap untuk digunakan di dalam pemilu 2024. Salah satunya yaitu penyederhanaan surat suara. Dari sana kita kemudian akan melangkah untuk mempersiapkan formulir, ya, formulir ataupun kemudian yang berkaitan dengan penghitungan suaranya, serta bagaimana mengadministrasikan, ya, menyederhanakan administrasi pemungutan dan penghitungan di pemilu 2024 untuk yang presiden dan legislatifnya. Nah, ini menjadi tantangan yang harus dihadapi dan tentu kita harapkan bisa dipersiapkan oleh KPU agar kemudian permasalahan-permasalahan yang tadi itu kemudian tidak lagi atau minimal ya di dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Nah, ini menjadi bagian, ya. Jadi penyederhanaan surat suara ini menjadi bagian dari roadmap-nya Sirekap. Nah, kemudian kita melakukan kajian, penelitian, ya. Tentu ini kita lakukan pertama kita melakukan simulasi. Jadi kita sebenarnya sudah di internal, masih di internal nih Bapak Ibu sekalian, kita masih melakukannya di internal, ya, mengadakan simulasi. Kita mencoba mendesain kembali, ya, surat suara dan kita cobakan kepada penyelenggara dan sekretariat jenderal, ya, di KPU Republik Indonesia. Jadi kita sudah lakukan. Pada waktu kita lakukan itu, kita mempersiapkan 6 TPS dengan 6 varian surat suara atau pemberian suaranya. Nah, itu yang kita lakukan. Dan pada saat kita melakukan simulasi tersebut, kita melakukan juga survei kecil, ya, yang kita harapkan ini bisa kemudian menjadi satu langkah kita ke depan untuk melakukan simulasi-simulasi berikutnya, ya. Ya, kemudian kita akan sampaikan kepada pembuat undang-undang dan kemudian kita akan coba merumuskan kembali apabila ini bisa diterima, gitu, ya, bisa dibahas dan diterima. Kemudian tentu saja kita berharap apa yang kita lakukan ini kemudian mendapatkan jalannya untuk bisa diterapkan di pemilu 2024. Itu yang kita harapkan. Baik. Ini saya ingin menyampaikan, ya, apa yang kemudian kita lakukan, kita persiapkan, kita desain pada saat kita melakukan simulasi di internal, gitu, ya. Jadi pemilihnya adalah ketua dan anggota KPU, kemudian eselon 1, eselon 2, eselon 3, semua lah seluruh jajaran di sekretariat jenderal, tapi tidak semua, ya, kita pilih. Yang penting dari segi kedudukan, kemudian usia, dan juga pendidikan. Nah, sampai juga pemilihnya itu termasuk juga supir kita, petugas kebersihan, dan juga seluruh staf-staf yang ada yang juga kita ikutkan sebagai pemilih pada saat kita melakukan simulasi. Nah, yang kita siapkan itu adalah ada 6 model. Model pertama ini kita menggabungkan 5 jenis pemilihan dalam satu surat suara. Ya, jadi presiden, kemudian DPR, kemudian DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota dalam satu surat suara. Jadi cukup 1 lembar, tidak 5 lembar, tapi semuanya ada di dalamnya. Nah, ini dengan tata cara pemberian suaranya ini menuliskan nomor urut
pada kolom yang disediakan. Jadi kita siapkan kolomnya, kemudian kita tata ya gambar partai di atas dengan nomor urut partai, kemudian urutan dari tingkat pemilihannya, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Nah ini kita siapkan seperti itu, tinggal ditulis gitu ya. Jadi mereka kemudian kita siapkan daftar calon untuk presiden, kita bisa siapkan di luar TPS ya seperti biasa di papan pengumuman. Ini daftar calon presiden, tetapi di daftar calon untuk DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan kabupaten kota ini ditempel dalam bilik suara. Jadi di bilik suara itu sudah ada daftar calon gitu ya, daftar nama-nama, nomor dari calegnya, termasuk DPD-nya juga kita tempel. Kemudian pemilih bisa melihat, mencoba mengenali ya calon-calon yang akan dia pilih dari setiap partai politik, kemudian dia bisa menuliskannya. Dengan DPD juga ya. Jadi kalau di DPD di sini tidak menggunakan foto gitu ya, tidak menggunakan foto. Nah, tahun 2019 kita buat khusus surat suara untuk DPD itu menggunakan foto. Jadi ini yang 1 lembar surat suara. Kemudian model kedua juga penggabungan 5 jenis pemilihan dalam 1 surat suara ya. Tapi perbedaannya hanya di dalam susunan ya. Susunan partai politik dan juga susunan dari jenis pemilihannya. Jadi kalau tadi itu dalam 1 kolom ya sudah terbagi dengan 3 tingkatan. Nah, kalau ini kita bentuknya seperti landscape gitu ya. Jadi kemudian kita pisahkan DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Jadi terpisah masing-masing tingkatan dengan partai politiknya. Nah, di sini daftar calon presiden juga ditempel di papan pengumuman. Kemudian yang lainnya legislatifnya semua tetap di dalam bilik suara. Karena ini masih dalam bentuk pemberian suara yang menuliskan nomor urut calon pada kolom yang disediakan. Jadi kita hanya menulis nomor urut, tidak perlu nama karena ada daftar calon ya. Daftar calon itu ada nomor urut dan nama si calegnya. Lanjut, Mas. Nah, model ketiga ini pemisahan surat suara DPD dengan surat suara presiden, DPR, dan DPRD. Jadi DPD dibuat surat suaranya khusus gitu ya. Karena kita ingin juga ya sebagaimana dalam undang-undang kan ya disebutkan bahwa yang surat suara yang mencantumkan foto itu untuk presiden dan juga DPD gitu ya. Jadi agar masih bisa menyesuaikan dengan undang-undang gitu ya. Kalau menuliskan ini kan kita tentu harus merubah undang-undang gitu ya. Karena di dalam undang-undang sangat spesifik menyebut mencoblos gitu ya. Nah, kemudian tata caranya pemberian suara menuliskan dan kemudian juga perbedaannya terpisahnya surat suara DPD dengan 4 pemilihan yang lainnya. Jadi letaknya partai politik itu tidak dalam 1 kolom. Tingkatan DPR, DPD dan DPRD dan DPRD provinsi dan kabupaten kota tidak dalam 1 kolom, tetapi dia landscape juga. Jadi tingkatan itu dipisah-pisah ke model 4. Nah, model 4 ini penggabungan ya. Jadi 5 jenis pemilihan dalam 1 surat suara. Dan perbedaannya di dalam surat suara ini foto DPD bisa dicantumkan. Tapi karena besarnya surat suara tentu ada keterbatasan di dalam mencantumkan foto dari calon DPD-nya. Itu kalau kita rancang itu kemarin 20 calon saja yang bisanya. Padahal di Sulawesi kemarin tahun 2019 ada 46 calon DPD ya dari 1 daerah pemilihan di Provinsi Sulawesi Tengah ya. Nah, kemudian tata caranya ini sudah menggunakan pencoblosan. Jadi semua nama, nomor, dan nama dari calon legislatif
itu dicantumkan di dalam surat suara. Makanya surat suaranya jadi besar gitu ya. Nah, hanya kemudian kolom untuk mencoblosnya yang kelihatan kecil gitu ya. Memang jadi rapat, bukan kecil tapi jadi rapat gitu ya, antara satu calon dengan calon yang lain. Itu kita siapkan kemarin, kita coba rancang dengan ukuran yang sudah sampai 59,4, ya hampir 59 panjangnya, kemudian bisa memuat foto calon DPD. Nah, ini model yang keempat yang kita kemarin coba lakukan simulasi. Ke model 5, ya. Ini pemisahan surat suara DPD dengan surat suara Presiden, DPR, dan DPRD. Jadi 2 lembar surat suara. Tadi 1, kita pisahkan DPD-nya supaya bisa memberikan ruang yang banyak untuk daerah yang calon DPD-nya lebih dari 20 gitu ya. Ini lebih dari 20. Nah, metodenya dengan cara pencoblosan. Ini yang kita kemarin siapkan. Jadi ya kolom-kolomnya ukurannya gede juga sama ya. Jadi dikeluarkan 20 foto, tetap ukurannya tetap sama 59,4. Ini agar bisa memberikan ruang ya di kolom-kolom yang tercantum nomor urut dan nama caleg tadi. Nah, yang keenam, ini metode mencontreng ya. Jadi kita siapkan juga metode mencontreng ya. Kemudian ini dengan pemisahan surat suara DPD juga ya. Jadi kita berikan khusus untuk DPD supaya bisa mendapatkan ruang lebih calonnya dari 20 ya. Tadi yang sudah kita coba rancang. Kemudian ini dengan metode pencontrengan yang sudah kita siapkan untuk dilakukan simulasi kemarin ya. Dan hasilnya ya kita melihat bahwa dalam beberapa metode yang kemudian kita siapkan, kita menyadari bahwa ini tentu akan memberikan konsekuensi terhadap perubahan undang-undang gitu ya. Kalau misalnya kalau pilihan kita itu tidak lagi sama di dalam metode pemberian suaranya gitu ya. Karena ketika kita memberikan suara tidak dengan mencoblos, kita perlu melakukan perubahan undang-undang ya. Itu ada pasal 353 dan juga pasal 386. Nah, kalau misalnya kita ingin juga menggabungkan surat suara tersebut menjadi 1 atau 2 lembar surat suara, ya, tentu kita perlu melakukan perubahan undang-undang yang berkaitan dengan pindah memilih misalnya. Jadi tentu orang kan kalau dia satu lembar surat suara atau 2 lembar surat suara, tentu tidak ada lagi yang namanya pindah memilih. Itu disesuaikan dengan dari mana dia pindahnya, asal TPS asalnya, dan kemudian tidak diberikan surat suaranya. Itu kan aturan yang diatur dalam undang-undang. Nah, oleh karena kita menggabungkan, maka tentu tidak ada lagi batasan daerah pemilihan ketika adanya pemilih yang pindah memilih. Nah, itu konsekuensi yang tentu harus dipersiapkan ya apabila kita melakukan perubahan surat suara yang kemudian memberikan konsekuensi kepada perubahan juga di dalam undang-undang agar memberikan payung hukum kepada perubahan yang kita siapkan di dalam redesign surat suara tersebut. Nah, catatan penyederhanaan surat suara, ya KPU terus kita sedang melakukan kajian terhadap beberapa model surat suara ya, dan pada pelaksanaan simulasi yang dilakukan kita tidak hanya menggunakan pencoblosan, tetapi kita sudah menggunakan cara menandai dan menuliskan nomor urut ya pada kolom yang disediakan di dalam surat suara. Nah, ini nanti yang kemudian kami akan terus melakukan simulasi-simulasi. Kemarin kita baru pertama untuk kita, kemudian nanti kita akan lakukan juga di beberapa daerah ya, dan kita akan coba untuk melakukan simulasi ini dengan juga melakukan survei untuk mempertanyakan bagaimana tanggapan pemilih di dalam menggunakan surat suara yang sudah kita gabungkan
atau kemudian tata cara pemberian suaranya. Nah, ini menjadi sangat penting bagaimana persepsi, bagaimana juga tanggapan dari pemilih, ya, dan tentu saja tanggapan dari penyelenggara pemilu badan ad hoc kita di bawah di dalam redesign surat suara ini, penyederhanaan surat suara ini. Nah, kemudian di dalam model 1 penggabungan 5 jenis pemilihan ya dalam satu surat suara dengan cara menuliskan nomor urut pasangan calon, partai politik dan caleg, ini dianggap mudah bagi pemilih dibandingkan dengan pemilu 2019 gitu ya. Ini dianggap mudah bagi pemilih karena ini kalau model 1 di TPS 1 gitu ya. Nah, ini yang kita temukan. Kemudian model 4, ini saya tidak uraikan semua satu-satu ya, Mas Heroik ya. Karena model 2 itu juga satu lembar surat suara, teman letak dari penyusunan dari urutan jenis pemilihannya itu yang berbeda gitu ya. Nah, kemudian model 4, ini penggabungan 5 jenis pemilihan dalam satu surat suara dengan tata cara pencoblosan dianggap tidak menyulitkan bagi pemilih. Jadi model penggabungan 5 jenis tadi yang satu lembar tapi dengan tata cara pencoblosan gitu ya. Nah, tentu bisa jadi ya ini tidak menyulitkan, tetapi kita perlu mempelajari kembali ya, melakukan simulasi untuk menghindari terjadinya meningkatnya suara tidak sah karena kolom yang berdekatan tadi ya untuk dicoblos. Jadi bisa terkena ke nomor caleg yang lainnya, di atas atau di bawahnya. Nah, kemudian model 5, pemisahan surat suara DPD dengan surat suara Presiden, DPR, dan DPRD, ini dapat mengakomodasi jumlah anggota DPD lebih banyak. Ini tadi ya catatan kita, pemilu 2019, Sulawesi Tenggara ya, 46 calon gitu ya, 46 calon, ada 46 calon yang dicalonkan di Dapil Sultra ini. Nah, ini tentu tadi kan kita hanya menyediakan 20 ya untuk yang model 3 itu ya. Nah, sekarang karena di sini bisa dipisah ya, dipisahkan DPD khusus sehingga memberikan ruang untuk lebih dari 20 calon DPD. Nah, kemudian model 6, pemisahan surat suara DPD dengan surat suara Presiden, DPR, DPRD dengan tata cara mencontreng berpeluang mengenai kolom calon yang lain. Nah, ini yang terakhir ya, karena kita dengan cara mencontreng juga urutan nama-nama dan nama dan nomor daripada caleg tadi kan cukup rapat ya. Tapi ini mungkin nanti kita akan juga bandingkan nanti dengan pemilu 2009 ya. Pemilu 2009, surat suara pemilu 2009 nanti yang akan kita coba ukur dan juga kita lihat bagaimana supaya pada saat simulasi kita lakukan ini kemudian bisa kita hindari. Jadi KPU belum memutuskan yang mana ya. Tentu kita harus membahas ini dengan pembuat undang-undang. KPU menawarkan ya, kemudian melakukan kajian dan membuat simulasi yang kita harapkan kita akan kemudian menemukan pilihan-pilihan yang terbaik dan kalau bisa tidak perlu melakukan perubahan undang-undang, tetapi bila pilihan itu jauh lebih baik dan perlu dilakukan perubahan undang-undang, kita akan mengusulkan untuk dilakukan perubahan undang-undang. Jadi kita akan buat nanti pilihan-pilihan dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya, dan tentu tetap memperhatikan sistem pemilu kita, sistem juga cara kita menentukan calon terpilih, dan hal lain yang tentu saja menjadi alasan kita untuk melakukan redesign surat suara ini. Nah, dalam hal ya kita melakukan perubahan terhadap metode pemberian suara, tentu kita perlu melakukan perubahan undang-undang.